Pemirsa beriman, telah banyak penelitian yang mampu membuktikan betapa dahsyatnya efek berwudu. Berwudu dengan cara yang benar dapat membantu mencegah kanker kulit. Hal ini dikarenakan bagian yang kita bilas selama berwudu adalah bagian di mana tubuh paling rentan terkena polusi, baik itu polusi dari dalam tubuh yang keluar melalui pori-pori kulit seperti keringat, maupun dari luar tubuh. Dengan berwudu, mampu menyingkirkan polusi ini 5 kali sehari, bahkan membersihkan pula lapisan kulit luar yang pada gilirannya membantu sel-sel di bawahnya berfungsi dengan baik. Masya Allah, begitu dahsyatnya wudu, tidak hanya mampu mencegah kanker kulit, dengan berwudu juga mampu menyembuhkan kanker getah bening. Pada kanker getah bening, sistem pembiakannya melalui saluran getah bening yang berada di seluruh tubuh manusia dan sangat cepat menjalar. Namun ternyata jika kita melakukan wudu dengan benar, maka tidak hanya suci dan bersih jiwa serta raga kita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan bonus sehat dari kanker kelenjar getah bening. Cara wudu yang benar sehingga terhindar dan mampu menyembuhkan kanker getah bening adalah betul-betul mengusap muka, telinga, kepala, sela-sela jari tangan dan kaki. Karena tanpa disadari, ketika kita membersihkan sela-sela jari tangan, kaki, serta telinga, kita telah melakukan pijatan pada bagian-bagian badan tersebut. Dan di area sela-sela jari tangan, kaki, dan telinga adalah tempat di mana titik syaraf kelenjar getah bening selalu diaktifkan. Subhanallah, dengan melakukan wudu minimal 5 kali sehari, bagaimana tubuh kita tidak sehat? Oleh karenanya lakukanlah wudu dengan benar, karena selain bernilai ibadah, berwudu juga bisa menjadi terapi yang sehat penuh manfaat. Pemirsa beriman, sangat penting untuk kita ketahui, ternyata wudu adalah termasuk amalan ringan namun berpahala besar, yaitu dengan menyempurnakan wudu dan membaca doa setelah wudu. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian selesai wudu dia membaca asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Bila wudu dikerjakan tidak sempurna, salatnya pun tidak akan diterima, seperti disampaikan pada hadis riwayat Bukhari 135 dan Muslim 224 hingga 225. Kewajiban berwudu sebelum sholat tidak hanya menjadi syarat syah untuk melaksanakan sholat, tetapi juga terdapat banyak manfaat yang dapat diambil setelah melakukan berwudu. Lebih lanjut, fakta-fakta yang didapat dari ilmu pengetahuan juga ternyata membuktikan manfaat dari berwudu. Pemirsa beriman, berikut kami paparkan untuk Anda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita mengenai manfaat wudu. Di antaranya adalah dosa akan diampuni dan mengalir bersama air wudu. Seperti diriwayatkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai mengalirnya dosa tatkala hamba muslim atau mukmin berwudu. Dosa-dosa yang ada pada setiap bagian tubuh mengalir bersamaan dengan dibasuhnya bagian-bagian tubuh tersebut. Kemudian orang yang tidur dalam keadaan sudah berwudu akan didoakan malaikat, seperti disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selain itu, anggota tubuh yang dibasuh air wudu akan mengeluarkan cahaya di hari kiamat. Pernyataan ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan huran muhajirin, atau wajahnya bercahaya dan badannya bersinar karena bekas berwudu. Maka barang siapa mampu untuk memanjangkan huran, hendaklah melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lainnya juga menuliskan sabda Rasulullah berkaitan dengan hal ini, bahwasanya tiap-tiap bagian tubuh yang dibasuh pada saat berwudu akan bercahaya pada kiamat dikarenakan bekas berwudu. Pemirsa beriman, selain beberapa manfaat yang disampaikan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaat wudu juga dibuktikan di zaman modern oleh para ahli kesehatan dunia. Profesor Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus neurolog berkebangsaan Austria yang akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels, menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam wudu, yaitu tentang rangsangan pada pusat syaraf dalam tubuh manusia karena keselarasan air dengan wudu dan titik-titik syaraf. Wudu mensimulasi 5 organ panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Stimulus tersebut akan dihantarkan melalui meridian ke sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang bersifat terapi.
Dari sudut pandang pengobatan medis, Mokhtar Salim dalam bukunya Prayers, A Sport for the Body and Soul menjelaskan bahwa wudhu memberikan manfaat pada setiap bagian yang terkena air ketika kita berwudhu. Misalnya saja, berkumur-kumur saat wudhu berkhasiat untuk menjaga mulut dan tenggorokan dari peradangan dan menjaganya dari terjadinya peradangan gusi. Hal ini karena berkumur-kumur berfungsi memelihara gigi dan membersihkannya dari sisa-sisa makanan yang masih menempel. Kemudian membasuh wajah menurut Salim dapat meremajakan sel-sel kulit muka dan membantu mencegah munculnya keriput. Selain kulit, wudhu juga meremajakan selaput lendir yang menjadi gugus depan pertahanan tubuh. Lalu yang tak kalah penting adalah lubang hidung, di mana dalam wudhu disunahkan menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian dikeluarkan. Cara ini adalah penangkal efektif ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, TBC, dan kanker nasofaring secara dini. Rahasia lainnya menurut penelitian ilmiah, peredaran darah di bagian atas anggota badan, kedua tangan, kedua lengan, bagian bawah badan seperti kedua telapak kaki dan kedua betis, termasuk lemah. Hal tersebut dikarenakan tempat yang jauh dari pusat peredaran darah, yaitu jantung. Bila anggota ini semuanya dibasuh seraya dipijat-pijat dengan benar, maka hal ini akan berdampak memperlancar peredaran darah sehingga menambah stamina tubuh. Pemirsa beriman, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat dan juga berarti peringatan. Wudhu mungkin menjadi aktivitas yang dianggap sepele bagi sebagian orang, namun Islam begitu indah dengan mengkombinasikan ilmu agama dan ilmiah. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberi manfaat serta tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.